Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Eh, Kali ini kita akan bahas mana sih sebenarnya tools analytics untuk website yang terbaik. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa tools analitik untuk website. Yang paling terkenal dan paling lama adalah pertama, Google Analytics yang dikembangkan dan di-maintain oleh Google. Yang kedua adalah Comscore. Yang ketiga adalah SimilarWeb. Yang keempat adalah Alexa.com, dan ini bahkan lebih lama dibanding Google Analytics. Yang kelima adalah Chartbeat, dan yang keenam adalah IO Teknologi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman kalau saya ditanya tentang mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus, ini sebenarnya tergantung dari penggunaannya. Pertama, saya coba jabarkan dulu. Sebenarnya saya belum bisa menjawab mana yang terbaik dan mana yang akurat gitu. Dulu ada sebenarnya Nielsen, cuman sekarang mereka tidak mengembangkannya lagi. Oke, kita langsung bahas. Kalau Google Analytics, dia berbasis cookies. Jadi orang yang mengakses sebuah website itu akan dicatat sebagai user, dan dia berapa kali kunjungan dan berbagai. Nah, kalau dari toolsnya, memang ini menjadi andalan sebenarnya untuk para pemilik web mengukur kinerja dari website tersebut gitu. Nah, dari Google Analytics sendiri itu ada yang sebenarnya yang gratis atau yang tidak berbayar, yaitu standar yang biasa digunakan oleh banyak orang dan website kecil yang di bawah, yang page view-nya atau hits-nya itu di bawah 10 juta per bulan. Dan kalau lebih dari 10 juta, maka Google menyarankan untuk menggunakan Google Analytics yang sekarang dinamakan dulu ya, yang dinamakan Google Analytics 360 yang premium, dan sekarang namanya Retarget. Ada lagi namanya. Nah, kalau saya lihat dari sisi akurasi, dari sisi, kan saya udah lama menggunakan Google Analytics, itu jauh lebih baik sih sebenarnya. Dan ini benar-benar memang untuk melihat kinerja dari website itu sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah yang tadi saya sebut adalah Comscore. Comscore sebenarnya juga dia memiliki hal yang sama dengan Google Analytics. Ketika Google Analytics dia dengan script di dalam websitenya, sebenarnya Comscore juga menggunakan itu. Tapi bedanya Comscore dengan Google Analytics, report yang ditampilkan di Comscore itu sebenarnya tidak serta-merta hits yang datang dari website itu sendiri gitu. Comscore punya juga sebenarnya yang namanya, kalau di Comscore itu kita ngecek kalau misalnya scriptnya itu benar atau enggak, atau misalnya page view-nya berapa, itu ada yang namanya direct.comscore.com. Nah, itu yang bisa dilihat sebenarnya performance page view-nya, hitsnya berapa itu di situ. Tapi ketika masuk ke dalam tampilan dashboard reportnya, itu dia menggunakan panel. Jadi nggak selalu sama tuh antara yang real dengan yang ditampilkan di dashboard reportnya gitu. Comscore lebih disukai oleh para agensi karena di Comscore itu kita bisa melihat tuh semua website yang ada gitu. Kalau di Google Analytics kan hanya untuk para publisher atau pemilik website itu sendiri. Kalau di Comscore, agensi akan bisa mengukur tuh mana website yang lebih baik, mana user yang paling banyak, terus kategori website, terus misalnya dari sisi
eh, gender, age, atau disebut demografi kayak gitu, itu jauh lebih lengkap psikografinya. Jadi agensi lebih disukai oleh para pemasang iklan sebenarnya. Kalau Google Analytics kan kita harus kumpulkan semua. Nah kalau Comscore itu udah ada di dashboardnya, jadi mereka kumpulkan, tapi memang dari sisi tampilan data itu memang tidak sama dengan Google Analytics gitu. Nah yang ketiga adalah SimilarWeb. Ini saya belum pernah menggunakan, tapi cuma dalam waktu lama, tapi hanya untuk testing aja waktu itu. Ya sebenarnya ada juga skripnya, cuman angkanya juga tidak sebanding dan tidak sama dengan Google Analytics gitu. Nah ini jarang. Nah yang keempat adalah Alexa.com. Nah Alexa.com ini dia juga pasang skrip gitu, dan dia juga menampilkan sebenarnya page view-nya berapa sih yang real gitu. Tapi dia juga punya yang namanya proyeksi atau prediksi, sebenarnya segini, jadi kayak panel juga sama. Tapi kalau kita lihat Alexa.com itu untuk ranking dan lain-lain itu mereka menggunakan algoritma sendiri, jadi kita nggak tahu. Ketika kita tahu bahwa sebenarnya website ini memiliki page view tinggi, usernya tinggi, tapi belum tentu di Alexa tinggi juga rankingnya. Alexa kan sebenarnya paling yang digunakan oleh website untuk melihat, oh ini ranking website kita udah di ranking berapa nih di global atau di salah satu negara gitu. Jadinya itu disukai juga dan dijadikan rujukan oleh banyak orang gitu, karena dia gratis, kita bisa lihat peringkat website kita gitu. Cuman memang pengukurannya sesuai dengan algoritma mereka untuk rankingnya gitu. Nah selanjutnya adalah Chartbeat dan I.O gitu. Sebenarnya mereka tuh sama gitu, jadi kita pasang skrip gitu, terus nanti data streamnya itu kan datang di dalam web dashboard reportnya. Sebenarnya kalau kita lihat antara Chartbeat yang memiliki data stream untuk real time ya, ketika ini halaman apa yang dibaca, berapa banyak user dan berapa banyak page view-nya, terus resirkulasi dari satu artikel itu seperti apa, itu sebenarnya ini I.O dan Chartbeat itu sama ya, mirip-mirip gitu. Nah kalau misalnya data real time, data ini sebenarnya Google Analytics udah ada. Cuma kalau untuk Chartbeat dan I.O itu lebih dikhususkan untuk para publisher, terutama untuk editornya. Jadi dia bisa tahu tuh berapa banyak sih orang yang membaca salah satu artikel yang dia hasilkan, terus berapa banyak dalam artikel itu user itu mengklik-klik lagi. Itu secara real time, itu kita bisa tahu di situ. Tapi kalau melihat dari saya sebagai pengguna lebih lama, saya lebih menyukai sebenarnya Google Analytics karena banyak banget fiturnya dan banyak banget yang disajikan. Sebenarnya maunya apa itu sebenarnya bisa gitu. Cuman masalahnya adalah tergantung kebutuhan dari para pengguna. Editor atau publisher mungkin lebih menyukai Chartbeat gitu. Pemilik website yang untuk melihat kinerja dan kliknya berapa banyak, dan bahkan satu box itu bisa kita ukur performance-nya itu di Google Analytics gitu. Agensi atau para pemasang iklan mungkin lebih suka Comscore karena bisa lihat, oh ini yang cocok untuk produk saya, untuk brand saya sebenarnya website ini loh. Nah itu ada di situ. Gitu. Kita juga bisa tahu sebenarnya peringkat website di salah satu negara atau misalnya di Indonesia itu bisa tahu di Comscore berdasarkan users gitu. Bahkan trennya juga kita bisa lihat, semua sama. Jadi semua itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Itu aja sih kalau menurut mana yang lebih baik dan mana yang bagus gitu.
kita nggak bisa tentukan oke ini paling bagus gitu. Cuma kalau dari saya sih, yang dari sisi technical atau dari sisi mau ngelihat sebenarnya website itu sebenarnya kinerjanya seperti apa, ya lebih baik sih dari sisi saya adalah Google Analytics gitu. Mungkin kalau ditanya per agensi akan mereka akan jawab Comscore gitu. Tapi kalau misalnya kita mau branding, ya pakai aja Alexa gitu. Karena data yang misalnya peringkat 1 belum tentu usernya lebih banyak daripada yang peringkat 10 atau peringkat 5 gitu. Itu aja. Jadi semua tergantung dari sudut pandang masing-masing. Oke, saya kira gitu aja sih sebenarnya. Mana yang lebih baik ya tergantung dari pengguna gitu, stakeholdernya mau pilih mana gitu. Sesuai kebutuhan deh. Oke, terima kasih. Semoga berguna.